Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari Mazmur 4 ayat 2 sampai 9. Marilah kita membacanya secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 2 dan 3. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Percayalah kepada Tuhan. Minggu ini diberi nama Latin Misericordias Domini. Gop asini rohani Jehovah do tanoon. Atau dalam artian Allah memiliki hati yang peka terhadap penderitaan. Allah melalui peristiwa Yesus Kristus memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan asini roha terhadap umatnya yang menderita, lemah dan tak berdaya. Allah di dalam peristiwa Yesus Kristus menyatakan belas kasih-Nya yang tak tertandingi sebagai puncak solidaritasnya bagi manusia yang menderita karena dosa. Alkitab berulang kali mengungkapkan bahwa belas kasih dan kemurahan hati adalah sifat khas Allah yang tak tertahankannya. Yesus berpesan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakku yang di sorga adalah murah hati. Kemurahan hati, belas kasihan, kiranya menjadi sifat khas kita. Secara khusus nas renungan dari Mazmur pasal 4 ini menunjukkan suatu pengalaman kepercayaan yang lebih tegas mengenai jaminan, perlindungan dan belas kasih Tuhan atas orang-orang yang sungguh-sungguh berseru dan berdoa kepadanya. Perlindungan dan belas kasih Tuhan diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan mengandalkan Allah, memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh akan pertolongan dan kelegaan pada waktu kesesakan, memiliki gaya hidup saleh. Mazmur ini boleh juga disebut sebagai suatu nyanyian kepercayaan, karena memang Allah sungguh-sungguh dapat dipercaya untuk menolong, untuk berbelas kasih dan untuk memberi kelegaan kepada orang yang tersesak dan menderita. Bila penderitaan dan kesesakan menekan, maka kita diingatkan supaya kalaupun marah dan berkata-kata, namun janganlah sampai kita berbuat dosa. Tetapi lebih baik kita menanggapi belas kasih dan pertolongannya dengan mempersembahkan korban yang benar, dan tetaplah percaya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Kemudian Tuhan hendak menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita sukacita yang lebih besar dibandingkan dengan mereka yang kelimpahan gandum dan anggur, atau yang kelimpahan dengan harta benda. Rangkaian pertolongan dan belas kasih Tuhan tersebut hendak membuat kita tentram, aman, dan tidur nyaman, yang melebihi gandum dan anggur yang melimpah atau harta benda yang melimpah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sahabat yang baik hati, kini kita hidup di dalam dunia yang menderita dan tersesak karena macam-macam hal. Akibat dari pandemi yang kita lalui, akibat dampaknya terhadap kehidupan kita hingga saat ini, mungkin banyak kesesakan yang kita hadapi. Karena itu, seperti pemazmur, mari membawa kesesakan kita itu dalam doa pribadi kepada Tuhan. Selanjutnya mari menghadapi kenyataan sehari-hari dalam dunia yang menderita ini. Ingatlah, percayalah, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mari meyakini dan memastikan
bahwa Allah berbelas kasih dan mendengar seruan kita seturut caranya. Allah memberikan kelegaan dan sukacita dalam hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur hari ini Engkau menganugerahkan kelegaan bagi kami di tengah-tengah kesesakan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau juga telah mengaruniakan sukacita bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan segala kesesakan kami di dalam doa kepadamu ya Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.